Jika hanya dengan kesederhanaan, namun itu mampu membuat hati senang, kenapa tidak? Kedamaian tak harus menyeberang ataupun mengangkasa untuk menuju ke suatu destinasi, karena hal yang mampu membuat bahagia bahkan ada di sekitar kita. 6 hari dalam 1 minggu, diri dihadapkan dengan sibuknya aktivitas serta bisingnya perkotaan. Dan hari ini, kami ingin mencari ketenangan itu, menikmati hijaunya alam dan segarnya udara pegunungan. Inilah cara kami, inilah liburan kami, dan inilah tempat kami. Pagi ini cuaca begitu cerah, langit bersih dengan sedikit gumpalan mendung, dan hembusan segar serta sejuknya angin subuh masih terasa membelai kulit. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi, dan rekan saya datang lebih awal dari waktu berangkat yang telah kami tetapkan sebelumnya. Ya, sebut saja rekan satu ini Atuk. Dia ternyata sudah lumayan lama datang dan menunggu saya di teras rumah. Setelah beberapa panggilan WhatsApp-nya terlewatkan. Setelah semuanya siap, kami berdua berangkat dari landasan Ulin Banjarbaru menuju ke Trikora untuk menjemput rekan kami, Lukman. Di perjalanan, mentari sudah sedikit memancarkan sinar hangatnya, berganti dengan pancaran teriknya yang siap menemani perjalanan kami nanti. Rencana yang sudah kami buat untuk berangkat pagi-pagi sebelum matahari terbit ternyata gagal total. Jam karet memang sudah menjadi tradisi yang begitu melekat di kehidupan saya. Tak terasa kami sudah memasuki area di mana Lukman akan kami jemput. Dan semoga saya tidak nyasar untuk kesekian kalinya. Nyasar tadi kalau ini ternyasar. Ya. Mangganya akan mangganya. Guys, sampai di rumah Mr. Lukman, guys. Enggak sih kan? Ya, siap-siap berangkat. Mbak. Setelah sempat ngopi dan makan beberapa sajian, kami bertiga pun bersiap untuk berangkat. Selagi matahari belum tepat sejajar dengan kepala, perlahan gas ditarik dan merayap ringan di jalanan Banjarbaru. Kami hampir lupa bahwa motor kami juga perlu minum, karena nggak asik banget jika dia sampai kehausan di tengah perjalanan ketika memasuki kampung nanti. Di sana sangat jarang pedagang bahan bakar minyak bisa ditemukan. Ini roh woy. Ya ngerti ya. Sedang asik menikmati perjalanan, giliran kami yang lupa untuk beli minum. Sedangkan hari sudah mulai terik. Maklum, ini merupakan trip perdana kami.
Jadi segala sesuatunya mungkin bersifat dadakan. Semua persiapan yang menurut kami sudah cukup, ternyata masih ada saja yang kurang. Dan hal itu kami sadari ketika di perjalanan. Setelah selesai menempuh jalur bypass Sungai Ulin, kami pun akhirnya sampai di Desa Gunung Balai. Masih ada sekitar 1 jam perjalanan lagi untuk sampai di base camp atau rumah emak dan bapak saya, yang akan dijadikan sebagai tempat persinggahan ketika akan menuju pada titik awal tujuan kami. Memasuki wilayah ini, sejauh mata memandang akan disuguhkan dengan tanaman sawit milik salah satu PT. Sebelum sawit ini ada, dulunya adalah perkebunan karet, dan sekarang telah berubah total. Jalanan pun mulai bergelombang, berbatu, dan berdebu. Begitu selaras dengan cuaca yang panas. Namun itu tak menjadi masalah bagi kami. Semua seperti tertutupi dengan pemandangan yang mulai terlihat. Kami pun mulai memasuki Desa Gunung Buta, yang artinya perjalanan tidak akan lama lagi. Kurang lebih 30 menit dari sini, kami akan segera sampai. Keindahan dan suasana tenang serta damai layaknya sebuah perkampungan perlahan mulai terkikis. Alam yang semula manis kini perlahan mulai habis demi sebuah kepentingan bisnis. Sungguh miris. Masih terdapat beberapa surga hijau, namun entah bagaimana nasibmu ke depannya. Hijau dan sejukmu yang berada di atas akan terbalik berada di bawah. Udara segar yang kau berikan akan berubah menjadi serbuk debu gersang serta gerah. Memasuki komplek rumah dinas di Desa Ulin Baru, pandangan tercengang ketika melihat banyak rumah yang telah kosong dan rusak. Serasa seperti sedang menempuh perjalanan melewati sebuah kota mati. Pilu bila mengingat bangunan-bangunan itu beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya masih kecil dan tidak ada listrik pada saat itu. Namun suasana begitu ramai, meriah. Hampir semua rumah-rumah ini semuanya terisi. Bayangkan saja jika lebaran tiba, silaturahmi dari pintu ke pintu dengan rombongan teman, saling tertawa bersama sambil membawa kue ataupun cemilan. Hampir tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata betapa damai dan indahnya pada saat itu. Namun, apa yang terjadi sekarang? Zaman memang sudah benar-benar berubah. Tak terasa kami pun sudah sampai, dan langsung disambut oleh emak. Akhirnya tuh sampai tuh. Bu, pulang mriki malih. Ora bareng anu to.
Sesok paling. Boleh kok sesok. Heeh. Lah ngopo kok ngontene sesok? Ya se rono rene juga. Saya konten. Oh, nggih. Aku wis makam iki mau pisan. Wes. Heeh. Kira mau. Berarti orang sana berarti ya? Hah? Berarti orang sana. Batiok terus rono. Selesai beristirahat dan berbincang, kami pun pamit untuk berangkat menuju ke tempat tujuan utama. Bukan sebuah destinasi wisata alam yang indah atau apapun, melainkan hanya sebuah kebun yang terdapat sebuah pondok yang bisa digunakan untuk bersantai di sana. Setelah menempuh jarak dengan berjalan kaki kurang lebih 30 menit, dari kejauhan sudah mulai terlihat kebun yang akan kami tuju. Berhubung saya sudah sangat lama tidak pernah berkunjung, dan suasana yang sudah berganti dengan sawit, kami pun sempat lupa arah jalan yang manakah untuk menuju ke kebun tersebut. Dan ternyata jalan pintas itu sudah kelewatan. Berjalan kaki dengan terik tepat di atas kepala, serta menapak dengan langkah kaki yang terkuras oleh panas. Perjalanan kami disambut dengan sungai kecil yang menawarkan kesegaran air dan kesejukan di sekelilingnya. Cocok ya, Tuk? Cocok ya? Tak menunggu lama, kami pun segera turun untuk menikmati kesegarannya. Baru akan sampai di bawah, rasa sejuk sudah terasa, benar-benar segar, dan segera ingin bermain air di sini. Meskipun hampir sampai di kebun, dahaga dan sedikit lelah memaksa kami untuk sebentar menikmatinya. Ya, meskipun hanya cuci-cuci tangan dan membasahi kepala, setidaknya bisa sedikit memulihkan stamina.
Atuk terlihat begitu menikmati, hingga seperti tak mau beranjak dari sungai ini. Dari awal kami hanya ingin sekedar membasahi sedikit badan dengan air. Begitu juga si Atuk. Namun apa boleh buat, Atuk yang juga berusaha agar pakaian tetap kering. Tanpa sengaja, ketika akan naik, kakinya menginjak bebatuan yang tidak terlalu kuat. Yang akhirnya, batu tersebut ambrol dan Atuk pun terpeleset masuk ke dalam air. Alhasil, sebagian pakaiannya pun basah. Dan sialnya, percobaan untuk naik ke daratan yang kedua kalinya juga gagal. Ia kembali terpeleset oleh licinnya bebatuan yang berlumut. Dan ya, basah semua, kepalang tanggung. Akhirnya, berenanglah sekalian. Puas bermain air, kami pun kembali naik dan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pondok. Jakarta bubur. Sebelum ke pondok, kami bersantai sebentar di jembatan. Hitung-hitung sambil ngeringin baju dan celana Atuk juga sih. Entah kenapa dia tidak mau untuk mengganti pakaiannya, padahal sudah basah semua. Mungkin juga karena dia yakin cuaca hari ini akan mampu mengeringkannya. Lain. Pupu sing apa yang binian-binian anaknya arep Pak Pardi. Ayo. Yo. Ya, sampai ke villa kita, guys. Apri yang kubur. Di pondok, Iya kan? Bapak ternyata sudah bersantai setelah selesai menyadap karet. Beliau berangkat ke kebun sekitar pukul 4 atau 5 pagi, jauh sebelum matahari terbit, sudah mulai menyadap karet. Karena sifat karet bila hari masih dingin, tetesan getah yang dihasilkan masih lumayan jika dibanding hari sudah mulai siang ataupun cuaca panas. Kita mau rencana mau bermalam di sini, guys. Ini villa kita nih, villa nggak mewah ya, villa lantai 2. Dur resik ya? Dur. Kami pun berbincang dengan Bapak sembari melepas lelah. Dan di pondok inilah tempat tujuan kami. Iya, hanya sebuah pondok sederhana. Serta bukan sebuah tempat yang indah, hanya sebuah kebun. Yang terdapat berbagai macam tanaman buah-buahan seperti durian, cempedak, langsat, dan lain-lain. Sayangnya, momen kami kesini masih kurang tepat. Jika bertepatan dengan musim buah, pasti akan lebih seru. Tidak lama lagi Bapak akan pulang, karena pekerjaan beliau sudah selesai. Dan getah karet yang beliau sadap sedari pagi tadi juga sudah diberi obat agar bisa membeku. Karena bila tidak diberi obat dan dalam keadaan masih cair, jika hujan lebat datang, getah-getah tersebut akan habis dari wadahnya karena terkena guyuran air hujan. Hah?
Ini kalau mau main duriannya berbuah ini yo mantap. Saya dan Lukman berjalan menuju ke sawah untuk mencari air. Persiapan untuk mencuci peralatan makan dan minum kami nanti. Bening itu. Biasanya kerucukan Kumpusing kono mau juga. Kita también ya. nggak caranya anu turun ke sono. Sudah membuat api, rasanya kurang pas kalau belum ngopi. Sesuai dengan tujuan kami, yaitu bersantai di tempat yang tenang dan damai, sambil menikmati secangkir kopi dan membuat menu makan. Dan sekarang saatnya ditemani nyanyian burung dan lantunan lembut suara angin. Acara ngopi ini akan semakin nikmat. Dan suasana seperti inilah yang kami cari. Karena padatnya pekerjaan dan suasana ramai kota hampir membuat jiwa meronta mendambakan suatu kebebasan dan ketenangan. Ngopi di kafe pun kalau menurut saya pasti kalah nikmat dibanding ngopi sambil menyatu dengan alam. Nyebutnya boleh kena mulai. Biji karet nih di tempat kami namanya keladak guys. Ini di tempat kalian apa namanya guys? Ya, keladak nih sebutannya. Kenapa ya tuh? Biji karet. Sendok ya seger ya. Ngopi mbae. Mantap bolo. Coba nggak usah pakai kalau untuk Kurang nikmat. coba dicoba. Hop, diam, udah. Wes. Selesai ngopi, perut sepertinya sudah terasa lapar. Karena bekal yang dibawa hanya terbatas, kami pun memutuskan untuk mencari daun singkong. Berhubung di sekitar kebun lumayan banyak terdapat sayuran, jadi ketika berangkat, kami hanya membawa bekal seadanya saja. Daun singkong itu sebelah kene iki lho. Tuh. Heeh. Seberang kono kan air. Endi ya lemane? Oh kono lho, Lek. Seneng ya tendo ini. Makan iki pas ngene. Jadi cara begini.
Selain daun singkong, ada juga jeruk lemon, cabai, dan lain-lain. Gak pakai lama, langsung saja kita gas. Apa? Wah, ana pisang lele. Harta karun ya? Harta karun iki pisang Ini iki. jangan-jangan zaman Belanda ini. Sedang asik mencari sayuran, kami dikejutkan oleh Atuk yang sedikit berteriak memanggil. Dan setelah dihampiri, ternyata dia menemukan pisang, bukan berada di atas pohon yang tengah berdiri tegak. Namun, pisang tersebut sudah berada di atas tanah, karena pohonnya yang telah roboh. Mana-mana. Wih, Tambahan nutrisi nih. tambahan gizi, nutrisi kita nih. Anjay. Sip. Angkut. Selesai memetik daun singkong, lanjut mencari makanan lainnya. Kami juga mengambil beberapa singkong untuk dibakar, bersama dengan pisang nanti. Dan setelah dirasa cukup, kami pun kembali ke pondok untuk persiapan membakar singkong dan pisang. Singkong, memang singkong. Meskipun hanya dibakar dan seadanya, lumayanlah untuk mengganjal perut. Setelah beberapa bahan sudah didapat, kami lanjut mencari air untuk mencuci sayuran tadi. Selain itu, badan juga lumayan gatal-gatal dan gerah. Tak lengkap rasanya bila daun singkong yang akan diolah nanti tanpa adanya rasa pedas. Panen di kebun sendiri ya. Di kebun orang maksudnya. Nih berani lo makan mentah lo. Sembari lewat jalan menuju pondok, ada pohon cabai dengan buahnya yang lumayan banyak. Lanjut kami petik beberapa agar rasa sayurnya nanti lebih pas. Menu pengganjal sudah siap untuk segera diolah. Jilatan api yang kami buat tadi masih terus menari dengan bara merahnya, yang masih setia tetap menyala hingga kami kembali lagi ke pondok. Kami pun mulai mengolah menu ringan ini, diiringi hembusan angin alam dan suara satwa yang saling bersahutan, menambah suasana ini seperti tangan yang saling berjabat, bersahabat, ramah, dan begitu melindungi. Inilah alam dengan segala kelembutannya, jika perlakuan baik diberikan padanya. Panas padahal. Panas. Nah itu matang ya? Wah. Aromanya. Hati panas. Tanpa buang waktu, setelah singkong dan pisang yang kami bakar telah matang, naluri racik sambal cacapan ala Atuk pun segera beraksi. Entah ini sebuah singkong dengan kematangan dan rasa yang sempurna atau tidak, entahlah. Yang jelas, semua memang nikmat disantap di sini. Makan pisang telo Telo. sama telo.
Ya. Ayam anu lewat lah, ayam bakar lah. Wah. Lewat ya. Nggak makan arangnya, nggak makan singkongnya. Dan beginilah yang sedang terjadi. Ternyata kami memang menikmati. Pangah. Diolah hanya dengan menggunakan satu titik pematangan, tanpa bumbu ataupun penyedap rasa. Dan selain itu, kami sebenarnya juga memang lapar. Keluar api. Selesai menyantap menu pengganjal, kami lanjut menuju ke sungai kecil. Karena baru sayuran yang akan menjadi menu malam nanti. Tak lengkap rasanya jika tidak ada lauknya. Dua paus, guys. Semilir angin serta hangatnya mentari sore sangat kontras dengan kegiatan mancing kali ini. Jangan ditanya bagaimana bahagianya kami. Yang jelas, di hari libur akan selalu kami isi dengan petualangan seperti ini, agar otak juga mampu menerima energi baru. Sementara atau berkelana menyusuri sungai kecil demi misinya membawa ikan, saya dan Lukman kembali ke pondok untuk mempersiapkan menu makan malam nanti. Di momen ini, tangan Lukman seperti tak asing ketika berhadapan dengan beras dan sayuran. Entah bakat terpendam atau memang tuntutan alam. Satu persatu, acara memasak pun segera dilibasnya. Hari sudah semakin senja, dan Atuk belum juga menampakkan batang hidungnya. Mungkin seperti yang ada di benak saya, bahwa dia akan datang dengan membawa banyak ikan. Semoga sesuai harapan ya. Tak berselang lama, akhirnya Atuk pun datang, dan ini menjawab rasa penasaran saya sejak tadi. Wah, ternyata hasil juga nih guys, mancingnya guys. Lumayan, malam ini kita makan pakai lauk. Ikan yang dibawanya ternyata, ya, sangat lumayan. Tak apalah, misi dia sukses. Kami makan malam ini bisa pakai lauk ikan. Nasi sudah matang. Selanjutnya, proses membuat tumis daun singkong. Desiran angin malam sudah mulai terasa menyapa kulit. Alunan merdu nyanyian jangkrik mengiringi kesibukan kami di sini. Mereka seperti mengisyaratkan bahwa tak akan terjadi apa-apa di sini. Mereka akan terus bernyanyi agar kami yakin bahwa tenang, aman, dan damai akan terjadi malam ini. Hari semakin gelap, bulan sepertinya juga akan menampakkan dirinya, yang akan membuat suasana malam ini menjadi sempurna.
hasil bolang rekan Atup hari ini dapat 4 kintal guys. Aroma ikan goreng begitu menggelitik hidung, membuat perut semakin meronta. Sesekali kami berbincang, sembari menunggu semua masakan selesai. Hitung-hitung agar lapar ini tidak begitu terasa. Kopi kita guys. Gimana kabarnya kupu ikan? Kupu ikan sudah matang, tinggal hidangan terakhir. Ngangkatnya nggak apa? Ini meneh. Ayo. Wes karena nih. Makan ikan. Apa ini? Kan dimakan ini. Ada kosong kok. Lanjut tumis lombok bawang. Kabar itu. Aromanya harum. Kucing guys, biar tambah pintar guys. Nanti gak bolong. Lebih bolong nih. Ya belum berlubang. Bagian pengetesan. Asin ini. Wes berarti. Asin ini. Anu asin ini. Kok kurang duwe opo? Lain tangan lo yang asin lo. Pasai gitu. Wes pasai berarti. Ini segonya guys. Kita romplak Di kuno. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Masakan pun sudah siap dihidangkan. Beralaskan daun pisang sebagai piring untuk makan. Semua menu kami jadikan satu, agar selera makan semakin bertambah. Dan sesuai yang diharapkan, malam ini begitu indah. Acara makan di sebuah pondok yang jauh dari rumah dan keramaian, dan berada di kebun yang masih terdapat hutan, serta bulan yang ikut menerangi semesta, benar-benar membuat lupa dengan semua beban yang ada. Selesai makan dan ditemani kopi hangat, kami pun bersantai, berbincang dan bercerita tentang hal dalam hidup. Entah kemana arah dan tujuan dari pembicaraan kami, hingga tak terasa bulan pun perlahan sudah mulai naik, dan malam yang semakin dingin. Cerita demi cerita yang saling kami utarakan, terasa mengantarkan malam yang semakin larut. Lelah juga sudah mulai hinggap, yang sepertinya memberikan kode untuk kami segera beristirahat. Liburan di kampung halaman
telah sampai pada akhir perjalanan kami di pondok ini. Dan di malam ini, beginilah ramahnya alam dengan segala kelembutannya.